Pihak dari MPR RI sudah menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk menunda pelantikan dari Prabowo dan juga Gibran karena proses tertinggi di MK sudah selesai dan putusan sudah dikeluarkan. Maka dari itu tidak ada lagi halangan untuk melantik Prabowo dan Gibran sesuai tanggal yang sudah ditetapkan ya teman-teman. Tapi kemudian yang berkembang sekarang adalah isu kabinet Prabowo nih. Katanya isunya sih ya, kabinet Prabowo ini bakal gemuk karena ada banyak partai dari luar yang kemudian bergabung menjadi koalisi. Kebayangkan bagaimana Prabowo harus memberikan jatah-jatah kursi ke segini banyak partai gitu. Bahkan isunya jangan-jangan nih akan ada kementerian-kementerian baru gitu. Dan isu yang lain adalah ini ada 40 bentukan kementerian yang ada di kabinet Prabowo. Apa bener ya 40? Wah, gede. Kita nggak bicara kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat. Tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar. Besar justru bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar. Tapi kan ada ketakutan hanya untuk akomodasi parpol-parpol lain supaya Ya itulah akomodasi kesalahan parpol ya. cara berpikir ya. Ya dan nggak apa-apa jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodir kekuatan politik. Bagi-bagi kursi. Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Ya. Apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima raport dari rakyat nanti beliau, ya. Kita serahkan kepada beliau melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut. Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalkan dari 34 menjadi 40 ya, kalau nggak salah 34 kursi sekarang kabinet kementerian gitu ya. Kemudian jadi 40 misalkan. Itu menurut kalian gimana? Pembengkakan kursi dari kementerian ini apakah disinyalir cuman untuk memenuhi, mengakomodir semua partai yang kemudian masuk atau memang sesuai dengan keperluan ya? Jangan-jangan ini untuk makan siang gratis perlu satu kementerian, kita nggak tahu. Cuman dengan kementerian yang terbatas terus semua diajak Pak Prabowo, kita juga jadi mikir, waduh gimana caranya bisa semua partai yang berkoalisi dapat jatah gimana ya gitu. Apakah satu kementerian dikasih 2 menteri atau 3 menteri biar cukup gitu kan? Gimana kalau menurut kalian? Tapi ini juga dibahas nih sama beberapa elit partai. Misalkan ada Ade Rosiade, ada Ciko Hakim ya. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Indo Strategi Ahmad Khairul Umam yang membahas soal wacana 40 kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Baik nggak ya untuk masyarakat kita? saya mulai dari Bang Andre dulu ya. Bang Andre, dari 34 jadi 40 Gerindra setuju? Ya, saya juga bingung ya, Livi dapat informasi dari mana ya. Karena sampai sekarang pembahasan menterinya saja belum kita lakukan, apalagi membahas jumlah nomenklaturnya yang dari 34 menjadi 40. Saya juga bingung, Livi itu dapat informasi dari mana. Yang jelas dari Gerindra sendiri dengan bersama-sama para ketua umum partai pendukung koalisi Indonesia Maju sampai saat ini kita belum membahas soal menteri-menterinya siapa saja usulannya, lalu termasuk berapa jumlah menteri itu. Ya. Jadi kalau misalnya Livi sudah dapat informasi dari 40 ya memang lebih maju Livi daripada koalisi Indonesia Maju. Bang Andre, ini kan usulan penambahan jumlah kementerian ini direkomendasikan sama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara. Mereka itu mengusulkan dari 34 jadi 40 dan sudah direspon loh sama Bang Habibur Rahman, Waketumnya Gerindra. Katanya oke, usulannya baik. Ini jadi artinya responnya Bang Habib ini respon pribadi ya, bukan suara dari Gerindra? Ya, saya kan ingin menyampaikan belum ada pembahasan. Tapi kalau ada usulan tentu kita apresiasi ya, kita terima masukannya. Betul kata Pak Habib kan
mengapresiasi, menerima masukan. Tapi kan seluruh masukan ini kan nanti akan dibawa di forum tertinggi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih bersama ketua umum partai koalisi untuk diskusi, dan juga ada tim teknis yang mengkaji apakah betul memang ada butuh penambahan. Jangan sampai nanti kabinetnya terlalu gemuk atau nanti dianggap persepsi publik bagi-bagi kursi atau politik dagang sapi. Kan harus dipikirkan. Yang jelas berapapun jumlah menteri nantinya itu pasti disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dan negara. Karena bangsa kita ini bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, dan bangsa ini punya banyak masalah yang harus kita selesaikan. Apalagi dalam pengalaman sejarah, dari zaman Bung Karno itu, mulai dari zaman misalnya Pak Natsir tahun 50-51 itu kalau tidak salah kementerian itu ada 16. Lalu di kabinet kerja tahun 59 itu kalau tidak salah ada 40 kementerian. Bahkan di kabinet Dwi Korra zaman Bung Karno itu ada 80 kementerian. Intinya menteri itu sangat dinamis. Di era Pak Jokowi ada 34 kementerian dan itu sudah termasuk 4 kementerian Menko. Artinya jadi, maaf saya potong Bang Andre, 34 kementerian di era Pak Jokowi ini dianggap masih kurang ideal begitu? Ya jadi gini Livi, semuanya nanti akan dikaji oleh tim teknis dari Koalisi Indonesia Maju dan didiskusikan oleh para pimpinan. Kita akan kaji yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sehingga harapannya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi dengan langsung tancap gas dan bekerja memenuhi janji-janji kampanye. Nah, apakah menterinya bertambah atau tidak? Terus terang saya belum tahu. Baik. Karena informasi yang saya dapatkan dari pimpinan, kita belum membahas, belum mengkaji. Tapi di luaran sudah keluar tuh angka 40 itu kan. Kan saya bilang Kompas jauh lebih maju daripada koalisi. Justru kita mau konfirmasi sama yang punya hajat, yang punya pemerintahan nanti. Bahasanya gitu kurang lebih. Konfirmasi belum dia bahas. Nah, itulah. Oke. Saya ke Bang Ciko deh. Bang Ciko, jadi gimana respon PDIP melihat wacana dan usulan ini? Kami melihat ini sesuatu hal yang betul-betul tadi betul apa kata Bung Andre, betul-betul dipikirkan. Saya rasa jawaban Bung Andre secara keseluruhan tadi cukup bijak ya. The wisdom di situ terkait dengan apa-apa yang memang harus banyak dipikirkan ketika kita ingin menggemukkan kabinet. Tetapi juga ada yang perlu kami kritisi sedikit tadi kan ada perbandingan dengan era-era pemerintahan sebelumnya, tapi orde-orde sebelumnya, di mana memang sistem pemerintahannya pun sesungguhnya ada perbedaan yang mendasar, sehingga ada perbedaan di mana apakah diperlukan sebegitu gemuk kementerian, sebegitu banyak jumlah menteri. Karena sekarang setelah era reformasi kita mengetahui kita mempunyai sistem otonomi daerah yang begitu tidak lagi tersentralisasi, dan begitu juga sampai ke tingkatan kabupaten kota gitu. Bahkan kita sekarang juga mempunyai pemerintahan di tingkat desa gitu. Nah, hal-hal seperti ini tentunya lebih bisa memudahkan pemerintah pusat untuk mengeksekusi atau mendistribusikan kekuasaan dan juga kerja-kerja pemerintahan. Ini jadi artinya apakah memang urgensinya dari meningkatkan jumlah menteri itu betul-betul harus dipikirkan. Memang kecurigaannya adalah bagi-bagi kekuasaan. Kecurigaannya akhirnya mengatakan bahwa politik Indonesia ini high cost gitu, biaya tinggi. Nah, karena kalau menambah nomenklatur itu kan biayanya tinggi, anggarannya akan bertambah dan lain-lain. Dan ini juga akan betul-betul masyarakat yang sekarang dalam kehidupan yang tidak terlalu baik ya, kita bicara dengan harga pangan yang begitu tinggi, kita bicara soal BBM yang akan naik, harga listrik juga, begitu juga Pertalite akan dihapus, hot dollar yang begitu tinggi. Ini akan bertanya-tanya gitu, di mana sensitivitas daripada pemerintahan itu. Mas Umam, gimana? Itu dia. Jadi sebenarnya lagi-lagi isu ya, masih sekedar isu disampaikan oleh pihak luar, kemudian direspon oleh Gerindra lewat Habibur Rahman. Ya usul bagus gitu. Sampai kemudian isu ini apa bener nih 40 kursi kementerian dari 34 yang kemarin-kemarin. Wah nambah dong ya. Karena masuk akal aja gitu ketika kita ngelihat banyak partai yang kemudian merapat ke kubu Pragib, Prabowo Gibran. Ya bakal harus ada banyak-banyak kursi yang harus dipersiapkan tuh. Tamunya banyak nih. Tamunya banyak. Jadi kursinya mesti ditambah. Ya gak sih?
Cuman ngomongin soal kursi, kita akan ada satu kontestasi lagi soal pilkada nih. Selain Jakarta, ternyata Sumatera Utara jadi ladang kontestasi yang patut untuk kita simak seberapa seru di sana ya. Tensi politik di pemilihan Gubernur Sumatera Utara mulai memanas. Sejumlah figur sudah mulai mempersiapkan diri menjadi calon Gubernur Sumatera Utara. Sebut saja menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, dan Musa Rajeksyah, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara. Lalu siapakah yang layak? Pilkada serentak 2024 tinggal hitungan bulan. Tensi politik di sejumlah daerah mulai memanas, termasuk pemilihan gubernur di Sumatera Utara. Ada sejumlah nama yang disinyalir akan maju memperebutkan kursi Sumatera Utara 1. Salah satunya menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Namanya mulai digadang-gadang maju di Pilgub setelah mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar. Di sisi lain, mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara juga telah mendeklarasikan dirinya bakal maju di Pilgub Sumatera Utara. Surat penugasan ini dari DPD Partai Golkar Sumatera Utara masih sebagai calon gubernur. Belum ada penyampaian dari calon gubernur. Masalah nanti siapa pasangannya itu semua berbuat kepada pimpinan kami Bapak Rata-Rata. Selain Bobi Nasution dan Musa Rajeksyah, Edi Rahmayadi sebagai mantan Gubernur Sumatera Utara juga akan maju di pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Teranyar, mantan Gubernur DKI Jakarta tahun 2014 Basuki Cahayapurnama atau dikenal Ahok, juga santer terdengar untuk maju di Pilgub Sumut dari PDI Perjuangan. Namun partai berlambang banteng moncong putih tersebut belum mengumumkan siapa bakal calon yang akan diusungnya. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Faisal Riza berpandangan jika nama-nama tersebut bisa maju tergantung dinamika politik yang berkembang. Ada sejumlah poin yang harus menjadi catatan bakal calon gubernur Sumatera Utara saat bersaing. Yang menarik adalah nama Ahok yang tiba-tiba keluar dari kontestasi Jakarta, kemudian diusung ke Sumut. Kalau bener bakal seru nih. Karena mungkin PDI sudah menganggap nih, ini nggak bisa dibiarin. Nama besar Bobi, kemudian ada Edi Rahmayadi juga. Sebenarnya Edi juga nyalon kalau nggak salah lewat PKB dan PDI, nggak tahu ini. Tapi kemudian Ahok nih harus dikirim ke Sumut nih buat nandingi Bobi. Oke, itu dia update terbaru ya dari Pilpres kemarin soal kabinet dan 40 menteri kursinya bakal disiapkan apa benar? Banyak benar ya. Kemudian juga ada selain Pilkada Jakarta, kita perlu waspadai berita-berita hangat dari Pilkada Sumut nih teman-teman. Oke, saya gitu dulu video kali ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.